Sebelumnya, gue mau ucapin selamat untuk warga Jakarta yang sukses nganterin Mas Pram dan Bang Dul untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam satu putaran. Warga Jakarta emang keren banget dah pokoknya. Dan selanjutnya, gue mau bahas soal upaya mantan Presiden Jokowi untuk mempertahankan eksistensinya. Makin lama, makin lucu gue lihat-lihat. Jujur, gue ada sedikit kasihan ya sama nasibnya. Setelah nggak lagi diakuin sebagai bagian dari PDI Perjuangan, kini nasib politiknya terkatung-katung kayaknya. Yang gue lihat dua partai besar yaitu Golkar dan Gerindra sudah memberi sinyal penolakan halus buat dirinya nih. Mau masuk partai mediocre atau partai gurem sama aja. Kayak bunuh diri politik namanya. Serba salah dah emang pokoknya. Setelah kemarin ketemu Presiden Prabowo di Kartanegara, dalam jumpa pers Presiden Prabowo bilang kalau Gerindra terbuka, tapi tidak memaksa. Lalu pada sebuah acara di stasiun TV kalau nggak salah, Sekjen Golkar juga bilang, sayang banget Jokowi dipecatnya dari PDI Perjuangan sekarang. Coba dipecatnya dulu pas masih menjabat, pasti bakal banyak manfaatnya untuk Golkar. Buat gue pernyataan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra dan Sekjen Golkar ini adalah sebuah bentuk penolakan halus ya. Kalau kedua partai itu emang berminat dengan Jokowi, pasti mereka udah bilang kira-kira gini lah. Kami sangat berharap Pak Jokowi bergabung. Atau kami menunggu Pak Jokowi bergabung. Atau kalimat lain lah yang macam-macam kayak gitulah. Tapi kan ini enggak. Ya kalau orang sadar diri harusnya tahu lah kalau itu penolakan secara halus. Kecuali kalau orang yang nggak tahu malu mungkin. Oh my God. Urusan masuk partai emang agak-agak ribet. Kalau yang mau masuk itu orang yang udah punya kedudukan, mungkin kalau gue yang masuk partai, ya mungkin nggak bakal seramai ini. Tapi karena ini yang mau masuk adalah seorang mantan presiden, yaitu Jokowi. Jadi emang pasti agak riuh lah ya. Kan nggak mungkin tuh Jokowi dijadiin kader biasa aja. Pasti harus dikasih kedudukan lah di sebuah partai. Dan masalahnya nih, tempat duduknya itu udah keisi bos. Lalu gimana mau ngasih kedudukan? Gua rasa para politisi di kedua partai itu juga bukan orang bodoh ya. Mereka pasti bisa membaca seperti etika politik apa seorang Jokowi itu. Gua rasa di partai manapun ada yang namanya etika yang tidak tertulis di situ, yang bernama loyalitas. Jika mereka menerima Jokowi bergabung pun menurut gua itu cuma kepentingan politik aja sesaat. Karena kalau buat jangka panjang gue yakin mereka sadar Jokowi ini bukan sosok politisi yang loyal sama garis perjuangan partai. PDI Perjuangan aja yang udah memperjuangkan dia selama kurang lebih 23 tahun. Partai yang mengusung dan memperjuangkan dia sampai ke puncak kekuasaan, itu aja dia tinggalin. Bahkan sampai mau dihancurin loh. Apalagi yang baru nanti. Dan gue pikir mereka udah belajar dari PDI Perjuangan. Dan siap-siap membentengi diri jika Jokowi bergabung. Cuma gue gak habis pikir aja ya. Ngapain juga Jokowi gabung partai besar? Kenapa gak gabung partai kecil aja? Terus dia besarin deh. Mungkin peran dia bakal kelihatan nantinya. Coba, lu bayangin kalau misalkan Jokowi masuk partai Gerindra. Pamornya tuh udah pasti kalah lah sama Presiden Prabowo. Jangankan sama Prabowo, sama Pak Hasim atau Pak Dasko juga mungkin bakalan kalah. Atau kalau misalnya dia mau masuk partai Golkar nih. Kita jangan lihat Golkar itu cuman si Bahlil atau Erlangga Hartarto ya. Ya udah jadi rahasia umum. Kalau Golkar itu dalam tanda kutip nih, pemegang sahamnya banyak banget. Atau mungkin udah pada denger ya, ada banyak geng di sana. Ada gengnya Pak JK, ada gengnya Pak Abu Rizal Bakri, ada gengnya Pak Bambang Susatyo, ada gengnya Pak Agung Laksono, terus gengnya Pak Akbar Tanjung, belum lagi gengnya Opung Luhut loh. Dan masih banyak lagi di sana. Saking banyaknya nih, gua rasa Jokowi nggak akan mampu menyaingi mereka semua. Lalu di mana Jokowi bisa diterima? Kalau menurut gua ya di PSI aja lah.
PSI menang pasti menang. Gue rasa cuma di PSI yang satu-satunya partai yang rela diobok-obok sama Jokowi. Bahkan kita inget lah waktu kampanye Pilpres dan Pileg kemarin. PSI tanpa malu-malu mengakui kalau mereka partainya Jokowi loh. PSI, Partai Jokowi. Partai Jokowi. Padahal Jokowi masih kader PDI Perjuangan. Gue seumur-umur baru nemu nih partai yang bangga dan tanpa malu-malu mengakui kader partai lainnya sebagai bahan kampanye mereka. Agak amazing juga sih cara mereka kampanye sebenarnya. Nah, karena PSI udah dalam tanda kutip nih menyerahkan dirinya kepada Jokowi, apa nggak sebaiknya Pak Jokowi masuk ke PSI aja Pak? Prediksi gue nih, kalau Jokowi masuk PSI pasti langsung dapat kedudukan penting di sana. Untuk urusan suara PSI yang masih 2%-an, gue rasa nggak susah lah. Dan nggak usah dikhawatirin. Karena kan katanya approval rating Jokowi masih tinggi. Bahkan katanya sampai 80% loh. Mungkin aja bisa bikin suara PSI jadi 80% di 2029 nanti. Atau mungkin nih Jokowi bisa bikin partai baru lah bersama Projo. Misalnya ya. Lalu besarkanlah partai itu. Jadi nggak perlu repot-repot lah. Mau cari kedudukan di partai yang udah ada. Menurut gue itu lebih terhormat loh Pak. Kenapa gue mencoba memberikan masukan buat Jokowi nih? Karena beredar kabar kalau salah satu poin pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo di Kartanegara kemarin itu adalah soal PDI Perjuangan. Jadi Jokowi disebut meminta bantuan Presiden Prabowo untuk membantu dia merebut atau setidaknya menenggelamkan PDI Perjuangan. Entah kabar ini benar atau enggak, tapi ya kok bau-baunya menyengat banget ya. Indikasinya adalah setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo, kok mendadak muncul spanduk-spanduk yang mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati. Lalu kok muncul ya konten-konten yang ingin mengadu domba para pimpinan PDI Perjuangan. Dalam hal ini itu ada Mbak Puan sama Mas Hasto. Nih, gue kasih sedikit deh cuplikannya. Perkembangan teraktual PDIP menunjukkan adanya perpecahan dua kubu yang sangat kontras antara PDIP, kubu Puan Maharani, dan PDIP, kubu Hasto Kristianto. Perpecahan ini mulai disadari masyarakat. Kedua kubu di PDIP itu selalu mengemukakan perbedaan pandangan dalam banyak hal. Gue percaya kalau ini ada hubungannya dengan isu Jokowi ingin merebut PDI Perjuangan. Walaupun gue yakin sih upaya-upaya begini nggak bakal berhasil ya. Karena PDI Perjuangan itu partai yang udah diuji oleh sejarah bos. Udah beberapa kali ada upaya perebutan partai di sana. Dengan berbagai macam cara dan itu selalu gagal. Jadi sebaiknya siapapun jangan coba-cobalah pengen menghancurkan PDI Perjuangan. Tapi yang gue yakinin adalah Presiden Prabowo nggak akan mau dan tega kalau emang harus mengganggu PDI Perjuangan dan Ibu Megawati. Karena yang gue lihat nih, Pak Prabowo ini tipe orang yang sangat menghormati orang lain. Apalagi orang itu pernah punya jasa sama dirinya. Kita tentu ingatlah sekitar 20 tahun lalu. Ketika Prabowo tinggal di luar negeri dalam keadaan stateless alias nggak punya kewarganegaraan. Presiden Megawati memulangkan Prabowo dan memulihkan status kewarganegaraannya. Akhirnya, hak-hak politik Prabowo dikembalikan oleh negara. Lalu Prabowo membentuk Partai Gerindra yang berdiri sampai saat ini. Coba, kalau Prabowo nggak pulang ke Indonesia, Partai Gerindra nggak bakal pernah ada bos. Hal-hal yang seperti ini nih yang nggak akan dilupakan oleh Pak Prabowo dan tentunya Partai Gerindra. Jadi gue yakin lah, Presiden Prabowo pasti menolak jika benar ada permintaan Jokowi untuk merebut atau menghancurkan PDI Perjuangan. Lagian ya, gue rasa Presiden Prabowo itu gak bakal maulah ada gejolak politik yang besar di masa kepemimpinannya. Dan gue masih yakin kok Presiden Prabowo adalah seorang negarawan dan taat etika politik. Oke, itu dulu mungkin dari gue ya. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak sejalan sama kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.